Yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, koreksi nama saya Fit Adrison, bukan nggak ada Andrison. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia dan para hadirin semuanya, apa yang saya sampaikan ini adalah murni pandangan dari akademisi. Hasilnya tidak akan berbeda terlepas dari siapapun yang meminta. Jadi netral, ya. Untuk menjaga netralitas tersebut, saya bisa menyediakan data dan sintaks untuk diverifikasi, ya, karena itu adalah tradisi kami di akademik. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, ya, inilah bentuk dari kontribusi akademik kepada bangsa. Oke, saya ingin berusaha untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang menentukan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Di dalam ekonomi kita punya metodologi statistika yang sering digunakan untuk melihat apa aja faktor yang menentukan suara dan berapa kontribusinya. Itu adalah sesuatu yang sudah common digunakan di ekonomi maupun pendekatan yang lain. Jadi di sini saya berusaha untuk melihat dampak dari beberapa faktor ekonomi plus bansos terhadap suara. Next. Nah ini kalau kita lihat dari data, memang ada penurunan tren dari persentase masyarakat yang miskin. Tapi ada sesuatu yang menarik bahwa biasanya menjelang pemilu akan ada peningkatan komposisi belanja dari perlindungan sosial, ya, setahun menjelang pemilu. Ini di dalam ekonomi namanya political budget cycles. Sudah banyak studinya termasuk juga di Indonesia. Singkatnya akan ada peningkatan spending, ya, menjelang pemilu, dan itu akan menguat ketika yang naik itu adalah yang ikut itulah incumbent, ya. Jadi kalau kita lihat di sini di datanya adalah setiap setahun menjelang pemilu mengalami peningkatan, dan pada saat 2022 sampai 2023 memang terjadi peningkatan share perlinsos dalam total spending, ya. Jadi di sini saya sudah mengeluarkan yang subsidi BBM yang non targeted. Jadi saya sudah masukkan hanya yang targeted saja. Next. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan bansos, kemiskinan dan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya adalah ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana yang implikasinya. Pertama, kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10%, maka akan ada peningkatan margin sebesar 6,2 sampai 9% margin antara pemenang dengan total seluruh kandidat. Jadi bukan yang pertama dengan yang kedua, tapi yang pertama dengan total kandidat. Nah, perlu diingat bahwa margin tersebut masih belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc. Jadi murni masih bansos yang rutin. Beberapa bansos ad hoc itu ada BLT El Nino, BLT bantuan pangan beras, BLT mitigasi risiko pangan, dan beberapa halnya. Next. Saya menggunakan data hasil Pilpres dari 2004 sampai 2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara. Ternyata kesimpulannya adalah, nanti kita bisa elaborasi di sini ya hasilnya. Kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi, ya, dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi. Ya, kita bisa nanti bisa dieksplor hasil tabel ini karena kita punya keterbatasan waktu. Next. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bansos efektif untuk meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana? Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan yang lainnya, bansos itu bisa diklaim sebagai
hasil dari kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah atau dari pihak yang lain. Jadi masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah, bukan atas kerja mereka atau pihak yang lain. Yang kedua, bansos ini memang menargetkan masyarakat miskin, alias kebijakan yang targeted. Ingat bahwa nilai itu akan berbeda, nilai uang itu, value-nya itu akan berbeda tergantung dari income seseorang. Bagi orang yang miskin, nilai 200.000 itu luar biasa dibandingkan dengan orang yang berpendapatan tinggi. Dan yang terakhir adalah perilaku miopik yang cenderung dimiliki oleh masyarakat. Perilaku miopik itu di dalam akademis itu kecenderungan mereka memperhatikan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi atau yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Next. Ini adalah contoh tabel ilustrasi perilaku miopik. Ya. Saya membandingkan dua kondisi. Kondisi pertama, si A memperlakukan dengan setelah B 4 tahun terakhir dengan buruk, namun dalam setahun terakhir itu begitu baik, maka yang diingat oleh B adalah B. A adalah baik. Sementara di kebalikannya, jika perlakuan A terhadap B itu baik selama 4 tahun sebelumnya, namun di setahun terakhir itu buruk, maka yang akan diingat oleh B, A itu adalah orang yang buruk. Nah, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau berpendidikan rendah biasanya cenderung miopik. Kenapa? Karena mereka fokus untuk memperjuangkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga biasanya implikasi jangka panjang terhadap satu keputusan, termasuk adalah pilihan presiden, itu memiliki bobot yang rendah. Nah, ada evidence-nya nggak? Ada. Kebetulan di Indonesia memang sudah ada melihat hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun, itu dengan perolehan suara. Bisa dilihat Aspinall et al. 2017 sama Tawakal 2017 dan itu publish di jurnal internasional. Jadi sudah melalui proses review yang rigorous. Dan evidence yang lain adalah hasil survei LSI menunjukkan bahwa 69% penerima bansos di 2024 itu memilih paslon 02. Berikutnya, mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah tidak efektif meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Sesederhananya adalah masyarakat belum tentu menganggap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut hasil kerja pemerintah. Mereka bisa mengatakan bahwa hasil yang baik itu adalah hasil kerja mereka. Karena memang tidak bisa 100% diklaim oleh pemerintah, berbeda dengan bansos. Bahasa sederhananya adalah perekonomian berjalan secara autopilot. Namun perlu diingat bahwa ketika kondisi ekonomi buruk, masyarakat akan berpandangan kondisi tersebut akibat pemerintah. Kenapa ada perbedaan pandangan tersebut dalam kondisi baik dan kondisi buruk? Ini berangkat dari aspek psikologis. Reaksi orang itu lebih besar untuk sesuatu yang lebih buruk dibandingkan dengan yang baik. Di jurnal psikologi ada bad is stronger than goods, 2001. Kalau mungkin bagi teman-teman atau yang bahasa umumnya adalah bad news is good news. Nah, next, kita juga melihat bahwa ada kunjungan dari Presiden Jokowi sejak 2023 Oktober sampai Februari 2024 ke 30 kabupaten kota yang memberikan 44 bantuan, dan 50% dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah dengan total bantuan sekitar 347 miliar. Nah, yang menariknya jika kita lihat di tabel yang sebelah kanan, justru jumlah kabupaten kota yang dikunjungi oleh paslon 02 itu cuma 9. Sekarang pertanyaannya adalah, apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%,
minimum 6,3, maksimum 66. Next. Ini hasilnya, intinya adalah, kita baca yang sebelah kanan, tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Ya. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu hasil dari kolom 1. Ya, kolom kedua, ada bukti statistik menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo di 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kolom ketiga menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo tidak berdampak pada perolehan suara Anies yang 2024. Dan yang terakhir, kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo. Nah, estimasinya ini sekitar, ini tidak saya sampaikan, tidak saya masukkan, tapi sekitar kenaikan di 30 kota ini sekitar 6,1 juta tambahan. Ya, tambahan suara. Nah, ada satu lagi mungkin, ya lanjut. Nah ini saya berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo antar pilpres. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara suara Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Ya, terlihat secara statistik di sebelah kiri itu tidak ada bintangnya dan R-square-nya itu rendah, 0,09. Ada bukti statistik yang kuat, perolehan suara Jokowi 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo di 2024. Dan kita bisa menjelaskan, statistik ini bisa menjelaskan 76%. Ya. Ya, dan berdasarkan hitungan dari kolom 2, kenaikan suara Prabowo rata-rata adalah 14,6%. Next. Nah ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya. Dengan memperhitungkan ya, berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam tanda kutip ya, presiden dan bansos, maka diestimasi jadi diboleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk paslon 02. Jika kita lihat total perolehan paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu maka kira-kira ya, perolehan suara dari paslon 02 adalah 42%, 42,38%, dan saya melihat ternyata dekat dengan hasil survei Carta Politika awal Januari yang dilakukan sekitar 4 sampai 11 Januari. Jadi dekat. Terakhir, sebagai akademisi, izinkan saya untuk memberikan masukan untuk ke depan. Satu, bahwa hasil pemaparan ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh untuk menggunakan bansos. Justru pemerintah harus memberikan bansos sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun karena dana bansos itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, ya, maka diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pendalaman dari kuasa hukum? Terima kasih. Tolong slide nomor 11. Ahli, ada bukti statistik ya, di nomor 2 itu, perolehan suara Joko Widodo 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo 2024. Gitu ya. Saya mempunyai peta yang lain. Peta yang lain itu di Jawa Tengah saya menggunakan 2 sampel. Sampelnya itu adalah di Gerobokan dan Blora. Di Gerobokan pada 2014 suaranya Pak Prabowo 26,41%. Suaranya 2019 suaranya 14,58%. Di 2024 suaranya 55,95%. Jadi ada penambahan 41,37%. Penambahan suara ya. Terus kemudian saya menggunakan yang kedua. Yang kedua itu adalah Gerobokan. Di Gerobokan 2014 angkanya 26,41%.
2019 merosot menjadi 14,58%, tapi kemudian meningkat di 2024 menjadi 55,95%. Jadi ada peningkatannya 41%, yang tadi 46%. Terus kemudian saya mempunyai peta yang lain. Peta yang lain itu adalah kunjungan Pak Jokowi di Jawa Tengah dalam peta yang saya pernah sampaikan di slide 43 majelis dalam presentasi permohonan. Itu Pak Jokowi tadi saudara mengatakan, coba lihat di slide nomor 9 ya. Nah, data saudara mengatakan Pak Jokowi mengunjungi 30 kabupaten kota. Ya, Pak Jokowi mengunjungi 30 kota dan 50%-nya adalah di 50%-nya adalah di Jawa Tengah. Catatan saya memang ada sekitar 13-14 kunjungan. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kunjungan Pak Jokowi di Jawa Tengah dalam periode yang saudara sebutkan situ, ya, ada 50% lebih. Dan ada digelontorkan bansos. Dan dalam penggelontoran bansos itu kalau dilihat dan dikaitkan dengan suara Pak Prabowo, itu sebenarnya suara Pak Prabowo kan flat ya, bahkan menurun itu dibandingkan 2014 dan 2016. Pertanyaannya gini, apakah peningkatan kunjungan dan peningkatan jumlah bansos ada data yang lain lagi? Data bansos Januari 2023, saudara ahli, itu hanya 3,38 triliun. Tapi di Januari 2024 itu 12,45 triliun. Jadi naik lebih dari 400%. Nah, pertanyaan jadi saya ulang lagi ya. Apakah kunjungan Pak Jokowi 50% lebih di daerah di Jawa Tengah, kucuran bansos yang saudara sebutkan tadi, kesimpulan yang tadi dikemukakan di poin 11, balik lagi ke poin 11, itu berkaitan dengan sumbangan Pak Jokowi yang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan dikaitkan juga dengan bansos yang meningkat. Dan apakah itu juga di poin-poin awal saudara menyatakan bahwa ini disebutkan di dalam poin-poin awal. Itu sudah jelas pertanyaan satu. Pada pertanyaan lagi enggak? Enggak, ini saya mau kaitkan dengan satu sudah lagi. Sudah jelas pertanyaan itu Pak Bambang. Bahwa ada pengaruh korelasi sudah tidak jelas, itu kan. Pak Ahli? Sudah jelas. Sudah jelas Pak, jadi saya berhenti di situ. Pak Repli? Ya. Ada dua pertanyaan ya. Barangkali kita yang tidak terbiasa lihat ekonometri ini agak surprise ada pengukuran seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah sesungguhnya metode ekonometri ini untuk mengukur seperti pemilu ini seberapa sering dan seberapa ilmiah menurut pengalaman saudara ahli, karena ahli mendapatkan PhD-nya di Amerika ya. Itu satu, untuk membuktikan ini proven atau tidak. Yang kedua adalah catatan saya, elektabilitas Prabowo itu Oktober sebelum pencalonan Gibran kira-kira 30-an, 34 begitu, karena banyak lembaga survei. Tapi kemudian ketika pemilu itu 58. Katakanlah misalnya 38, saya ambil yang agak tinggi sedikit, berarti jaraknya sudah 20%. Menurut hitungan ekonometri saudara ahli, ada nggak faktor lain yang bisa mengubah angka sedemikian rupa hanya dalam jangka waktu 4 bulan? Kalau tidak misalnya bansos, karena asumsi kami adalah bansos yang menyebabkan itu semua dan keberpihakan presiden. Itu, terima kasih. Termohon silakan. Terima kasih majelis. Ada dua hal. Yang pertama, sepengetahuan dan sependengaran kami termohon terhadap apa yang disampaikan oleh saudara ahli tadi, menyatakan bahwa incumbent atau calon yang didukung incumbent itu kecenderungan perolehan suaranya adalah tinggi. Nah, sepanjang itu dianggap benar oleh ahli, saya ingin menyampaikan fakta begini. Pemilu 2014, faktanya incumbent adalah Pak SBY yang memimpin Partai Demokrat. Fakta kedua, Pak SBY tidak mendukung Pak Jokowi. Fakta ketiga, Pak Jokowi menang. Nah, secara teoritis, menurut teori... Bapak bertanya saja. Ya, nanti ini. Bapak kan punya instrumen ahli dan saksi sendiri. Pertanyaannya apa untuk itu? Kalau menggunakan teori falsifikasi Karl Popper, kalau ada sekumpulan angsa putih, tapi ditemukan satu angsa hitam,
Karl Popper menyatakan tidak bisa kumpulan itu disebut sebagai kumpulan angsa putih. Maka mohon penjelasan terhadap fenomena ketika Jokowi menang 2014 tidak didukung oleh incumbent. Yang kedua, saya tidak tahu persis apakah ahli belajar tentang teori political behavior dan lebih spesifik voting behavior. Mungkin bisa dijelaskan sekiranya mempelajari itu tentang faktor fanatisme dan favoritisme terhadap orang yang namanya Prabowo. Karena sepanjang catatan sejarah, hanya orang yang namanya Prabowo maju dalam pencapresan itu 4 kali. 2009 sebagai cawapres, 2014 sebagai capres, 2009 sebagai capres, dan 2024 sebagai capres. Sekiranya bisa dijelaskan faktor favoritisme dan fanatisme rakyat atau pemilih kepada Prabowo. Terima kasih. Dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Ada 2 yang akan mengajukan pertanyaan, saya dan Saudara Rifai di belakang. 2 pertanyaan saya. Saudara ahli mengatakan satu kesimpulan dari penelitiannya bahwa petahana atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibandingkan dengan calon yang lain. Bagaimana ahli bisa menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY dalam Pilpres tahun 2004? Yang kedua, kalau memang kesimpulan ini berlaku umum, apakah hanya satu faktor kebetulan kalau sekarang ini Jokowi yang menjadi presiden dan beliau mendukung pasangan Prabowo Gibran dan memperoleh suara lebih? Seandainya yang sekarang ini menjadi presiden adalah Yusuf Kalla yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Yahya Muhaimin, berarti calon itu juga akan memperoleh suara lebih dalam pemilu sekarang, pilpres sekarang. Seandainya lagi yang menjadi presiden adalah Megawati sekarang, maka pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mendapatkan suara lebih. Berdasarkan teori saudara seperti itu konsekuensinya. Lalu apa masalahnya dengan persidangan sekarang ini, pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak? Cukup yang pertanyaan kedua. Izin melanjutkan, Saudara ahli. Tadi kan Saudara ahli menjelaskan adanya hubungan antara pemberian bansos dengan kenaikan suara. Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan suara tertinggi di Indonesia? Kedua, jika hipotesis itu benar, kenapa 02 kalah di Aceh dan Sumatera Utara padahal mereka semua juga menerima bansos? Mohon dijelaskan. Silakan ahli, singkat-singkat dari hakim. Bawaslu cukup kan? Dari hakim tidak ada. Silakan ahli, singkat-singkat jawabannya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, apakah ada kunjungan dan bansos itu bisa meningkatkan perolehan suara? Dari beberapa hasil estimasi dengan menggunakan seluruh data, memang ada bukti yang kuat. Ya, yang kedua terkait dengan metode ekonometrika. Apakah seberapa sering? Ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di jurusan ilmu ekonomi. Di luar negeri ini juga dipelajari, termasuk di area political political science. Jadi memang sering digunakan dan ini digunakan untuk membuktikan pembuktian secara general, bukan kasuistik, bukan anekdotal seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Oke, nah jumlah jarak 20%, apakah ada faktor yang lain? Saya sudah mencoba untuk melihat faktor apa saja, tapi dari dengan data yang tersedia memang sangat kuat indikasi hubungan antara bansos dan dengan pemilihan dan jumlah perolehan suara. Kalau seandainya mau melakukan studi yang lebih detail, bisa. Tapi beberapa studi yang sudah ada memang menunjukkan keterpilihan itu sangat, khususnya incumbent, itu sangat tergantung dari sesuatu yang terjadi lebih dekat. Ada salah satu paper yang dikutip di sini,
terkait dengan local election outcome dari Rumahnya Batubara. Terkait dengan fakta 2014. Satu, ada perbedaan antara 2014 dengan yang lain, di mana 2014 tidak diikuti oleh petahana. Boleh lihat slides nomor ya, hasil ya, slides yang bukti empiris. Ya. Jadi saya menggunakan ada beberapa spesifikasi, Bapak. Seluruh yang di seluruh pilpres ya, tapi kan wah ini nggak fair karena ada beberapa yang tidak diikuti oleh petahana. Ya udah, saya coba di kolom kedua sampai kolom kelima itu adalah yang diikuti oleh pilpres, oleh petahana. Hasilnya sama, konsisten. Terlihat dari yang saya highlight, itu konsisten datanya, Pak. Jadi ketika kita melihat bahwa ya fakta ya, SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi itu tidak bisa menegasikan, anecdotal evidence itu tidak bisa menegasikan efek dari petahana. Ya, kalau untuk melihat efek dari petahana, silakan dilihat di kolom kedua sampai kolom keempat. Tapi mohon maaf, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang sudah paham dengan ekonometrika. Ya. Apakah faktor fanatisme sudah diperhitungkan? Kita lihat di sini, faktor fanatisme itu adalah perolehan suara pada periode sebelumnya. Saya menggunakan 2 proxy. Untuk 2000 yang kolom ketiga, ya, saya menggunakan versi petahana yang paslon 02 itu direfleksikan oleh perolehan Jokowi di 2019. Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa paslon 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan. Jadi ada unsur fanatisme, tapi lebih ke arah fanatisme kepada Jokowi. Kenapa kesimpulan seperti itu? Karena ketika saya menggunakan di kolom 4, itu saya menggunakan vote dari Prabowo di 2019, ternyata hasilnya tidak ada bintang, alias tidak ada efek. Ya. Silakan di challenge, nanti nggak apa-apa, saya akan memberikan sintaksnya, datanya, nggak apa-apa. Jadi itu berikutnya adalah kekalahan Mega di 2004. Ya. Satu, bahwa again kita tidak, yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya general. Ya. Di dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya anekdotal. Ya, anekdotal itu kira-kira seperti ini. Ketika ada satu daerah yang tidak suka dengan presiden, maka kesimpulannya adalah orang seluruhnya tidak suka dengan presiden. Atau sebaliknya, ketika ada yang mendukung presiden, terus diambil kesimpulan, orang seluruhnya mendukung presiden. Nah, jadi untuk mengambil keputusan, di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anecdotal evidence. Ya. Bisa dipersingkat, ya. Ali. Waktunya sudah. Terus teori apa? Ya, teori apa? Sebetulnya teorinya kalau kita melihat banyak teorinya, ya, Bapak Ibu semua. Tapi akan saya kutip mungkin yang paling relevan di sini adalah political business cycle. Nordhaus tahun 75, 50 tahun yang lalu. Beliau ada pemenang Nobel, ya. Dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi, ya, yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak political budget cycles. Intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik, dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary setahun menjelang pemilu. Sebagai akademisi saya membuktikan, di Indonesia juga ada. Silakan baca, saya kutip, Political Business Budget Cycle in Local District Elections 2013
di economic letters. Itu menunjukkan bahwa memang ya menjelang pilkada itu akan meningkat, ya pemilu juga itu seperti itu, terus kemudian dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana. Demikian yang mulia. Baik, ada sedikit dari Majelis Hakim. Silakan, Prof. Jawaban saya belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Sudah, Pak. Belum dijawab. Sudah. Sudah, Prof. Jadi ya nanti kami yang menilai. Tadi sudah dikaitkan dengan. Silakan. Ya, ahli, saya tertarik ini sama dengan tadi Pak Refli juga tertarik. Ini saya orang hukum tapi tertarik dengan penjelasan Pak Adrison ini. Begini Pak Adrison kebetulan pendidikannya kan di Amerika kan. Betul. Ya, itu saya menariknya di situ. Begini, apakah betul ya, yang genuine itu suara pemilihan itu sebetulnya hasilnya yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika dan di Eropa. Karena apa? Tidak ada bansos, tidak ada kemiskinan, relatif lebih kaya, lebih terjamin daripada mereka, juga tingkat pendidikannya lebih baik daripada yang ada di daerah-daerah miskin. Gimana kalau menjawab itu? Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Langsung saya jawab, iya. Ya, kenapa? Kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries, memang menunjukkan bahwa satu, political budget cycles ini terjadi baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi. Kenapa? Karena efektif. Jadi, ya, kenapa efektif? Karena biasanya di negara maju, negara berkembang, ya, atau yang baru berdemokrasi, income-nya itu lebih rendah, pendidikannya lebih rendah. Ketika negara maju, mereka income-nya sudah tinggi, ya, pendidikannya sudah tinggi, mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu. Demikian yang mulia. Baik. Saya lanjutkan sedikit yang mulia. Dalam hal pemilu 2024, Pilpres 2024 sekarang, kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, Amerika dan Eropa, dengan orang Indonesia yang ada di dalam negeri, khususnya data-data yang daerah-daerah miskin, itu kan berbeda hasilnya. Apakah ini intervensi bansos, intervensi yang lain-lain sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan juga tingkat kemiskinan? Terima kasih. Dalam analisis saya, luar negeri tidak dimasukkan. Kenapa? Untuk memasukkan data tersebut, kita harus punya explanatory variable, variabel penjelasnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, ya, kemiskinan, sama pengangguran. Karena voters itu berada di banyak negara, maka kita tidak bisa mengambil proksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah di mana pemilih luar negeri itu berada. Jadi itu yang mengakibatkan bahwa di luar negeri hasilnya itu datanya itu dikeluarkan, tapi itu tidak akan merubah hasil, ya. Hasil tersebut sudah konsisten, yang mulia. Baik. Yang mulia ada satu lagi, satu saja. Sudah Pak, sudah habis. Tadi seluruh pertanyaan tadi belum mengaitkan calon wakil presiden adalah anak dari petahana. Itu belum ada penjelasannya. Memang tadi. tidak pernah disebutkan kan oleh para penanya juga oleh yang bersangkutan ahli. Tapi penting itu dijawab. Sudah tidak ada.